Om Swastiastu. Halo semua. Pada hari ini saya dan rekan saya ingin membuat video pemaparan materi bagian dari Sadarsana dengan mata kuliah Darsana. Nah, materi yang saya dan rekan saya akan bahas yaitu Waisesika Darsana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nilo Purnamaswari Pranuwanti SAG MPD. Sebelum melanjutkan ke topik pembahasan, izinkan saya perkenalkan nama saya dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lodedela Puspita Dewi Sisilia A dengan NIM akhir 27 dan rekan saya bernama Iputu Agus Yasa dengan NIM akhir 42. Nah, di sini ada 3 topik pembahasan yaitu pengertian Waisesika Darsana, nilai pendidikan, dan implementasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian secara umum Waisesika Darsana. Pengertian secara umum Waisesika Darsana yaitu menerangkan tentang Dharma, apa yang memberikan kesejahteraan di dalam dunia ini dan memberikan kelepasan yang menentukan terpenting dari ajaran Waisesika, ajaran tentang semua yang ada di dunia. Nah, kata Visesa yang dijadikan dasar penamaan sistem falsafah ini berarti khusus atau partikularitas. Sesuai namanya, sistem falsafah ini memusatkan perhatian pada menonjolnya ciri-ciri khusus dari objek-objek pengamatan di alam semesta. Selanjutnya, pendiri ajaran Waisesika Darsana. Nah, Waisesika Darsana merupakan bagian dari filsafat India atau disebut dengan Sadarsana yang memiliki usia lebih tua dari sistem filsafatnya yang timbul pada abad 4 sebelum Masehi yang tokohnya disebut Maharesi Kanada atau biasa disebut dengan nama Ulaka. Nah, sistem Waisesika Darsana bersifat metafisis dengan tujuan pokok ajaran yang bersifat dharma yaitu tentang kesejahteraan di duniawi dan kelepasan. Sumber ajaran Waisesika, kitab Waisesika Sutra yang terdiri dari 10 adhyaya satau atau jilid dan setiap jilid terdapat 2 ahniksa atau disebut dengan bab. Nah, pada bab 1 ini berisi tentang keseluruhan padarta atau kategori-kategori yang dapat dinyatakan. Dan bab kedua yaitu berisi tentang penetapan tentang benda-benda. Bab 3 berisi uraian tentang jiwa dan indera dalam. Bab 4 yaitu uraian tentang badan dan bahan penyusunnya. Bab 5 berisi uraian tentang karma atau kegiatan. Bab 6 berisi uraian tentang dharma atau kebajikan menurut kitab suci. Bab 7 yaitu uraian tentang sifat dan samavaya atau bisa disebut keterpaduan, saling, dan hubungan. Bab 8 berisi uraian tentang wujud pengetahuan sumbernya. Bab 9 yang berisi uraian tentang pemahaman tertentu atau yang konkret. Bab 10 yang berisi uraian tentang perbedaan sifat dan jiwa. Nah, untuk selanjutnya yaitu pandangan Waisesika Darsana. Nah, yang pertama, kelahiran manusia dan usianya beserta tempat lahir, keadaan yang dialami dan lingkungan keluarganya telah ditetapkan oleh arsta masing-masing. Jadi, arsta ini berperan sebagai ketentuan atau semacam takdir. Adapun atma atau bisa disebut dengan roh yang menempati badan seseorang bersifat kekal dan berbeda dari atma orang lain. Yang kedua, karena sifat roh yang demikian itu, maka bersama-sama pikiran roh tidak dapat menjadi objek pengamatan indria. Ia hanya dapat menjadi objek pengamatan pikiran melalui isyarat-isyarat yang dihasilkan dari pikiran sendiri. Dan yang ketiga yaitu perpaduan dan kerjasama antara atma dan badan jasmani, antara sarana batin dan panca indria, dapat terjadi disebabkan karena dharma dan adharma, yaitu kebajikan dan kenistaan. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu pokok ajaran Waisesika Darsana. Yang pertama ada dravya atau bisa disebut dengan substansi. Adalah kategori yang bebas dan tidak tergantung kepada kategori yang lain. Bahkan, dravya mendasari kategori-kategori yang lain. Dravya juga disebut sebagai kekuatan dan kegiatan zat-zat yang terdapat pada lapisan alam yang paling bawah. Kedua, guna atau bisa disebut dengan kualitas. Guna ialah keadaan atau sifat dari suatu substansi.
Guna sesungguhnya nyata dan terpisah dari benda, namun tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari substansi yang diberi sifat. Ketiga, ada karma atau bisa disebut dengan aktivitas. Karma mewakili berbagai jenis gerak yang berhubungan dengan unsur dan kualitas, namun juga memiliki realitas mandiri. Yang keempat yaitu samanya atau bisa disebut dengan sifat umum. Bersifat umum yang menyangkut dua permasalahan, yaitu sifat umum yang lebih tinggi dan lebih rendah, dan jenis kelamin dan spesies. Dan untuk yang kelima, yaitu visesa atau keistimewaan. Kategori ini menunjukkan ciri atau sifat yang membedakan sebuah objek dari objek lainnya. Sistem Vaisesika diturunkan dari kata visesa dan merupakan aspek objek yang mendapat penekanan khusus dari para filsuf. Kategori ini berurusan dengan ciri-ciri khusus ke-9 substansi atau bisa disebut dengan dravyas. Baik, hanya itu pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Tempat dan waktu saya persilahkan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Usiase dengan NIM 42. Terima kasih atas waktu yang diberikan moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh moderator saya, yaitu pokok ajaran Vaisesika Darsana. Yang keenam itu ada samawaya atau pelekatan. Nah, dimensi ini menunjukkan hakikat hubungan yang mungkin antara kualitas-kualitas yang inheren. Hubungannya dapat dilihat bersifat sementara. Sementara itu samyaga atau permanen sama waya. Nah, samyaga adalah hubungan sementara seperti antara sebuah buku dan tangan yang memegangnya. Nah, yang ketujuh ada abawa atau ketidakadaan. Nah, kategori ini berkenaan dengan ada dan tidak ada suatu objek, atau lebih tepatnya mengenai keberadaan dan ketidakberadaan. Nah, dengan itu filsuf Vaisesika membagi abawa menjadi 4 bagian. Nah, bagian pertama ada pragabawa, ketidakadaan sebelum dari suatu objek periuk tidak ada sebelum dibuat di tukang periuk. Nah, itu pragabawa. Yang kedua ada dawan sabawa. Nah, terhentinya keberadaan periuk setelah dipecahkan. Nah, yang ketiga ada antiata bawa, ketiadaan timbal balik sebelum dan sesudahnya. Yang keempat ada anyo ya bawa, di mana antara benda yang satu sama sekali tidak ada persamaan dengan yang lain. Nah, contohnya seperti sebuah periuk yang tidak sama dengan sepotong pakaian. Nah, demikian pula sebaliknya. Nah, itu anyo ya bawa. Nilai pendidikan dalam ajaran Vaisesika Darsana. Nah, dalam pendidikan Vaisesika Darsana mengajarkan tentang metode-metode rasional melalui proses berpikir untuk menemukan kebenaran dan pengetahuan tentang diskusi, komunikasi baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Nah, argumentasi adalah hal penting dalam diskusi yang memerlukan peneralan, logika, dan pertimbangan. Nah, dengan menguasai hal-hal ini, itu akan menumbuhkan kepercayaan diri mahasiswa untuk berani tampil mengemukakan pendapat dalam berbagai kegiatan diskusi, utamanya dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya akan terbentuk pribadi yang unggul, yang bukan saja cerdas menganalisis dan mampu berargumentasi semata, namun juga mampu bertindak secara tepat dan bijaksana. Nah, bahwa kemampuan untuk berdiskusi dan berargumentasi juga membantu mahasiswa membangun keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik, memperhatikan sudut pandang orang lain, dan mempertimbangkan berbagai opsi sebelum membuat keputusan. Selain itu, kemampuan untuk berpikir secara kritis dan logis juga membantu mahasiswa memecahkan masalah secara efektif dan membuat keputusan yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi pemaparan dari nilai pendidikan yang terdapat pada Vaisesika Darsana. Lanjut untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang implementasi dari ajaran Vaisesika Darsana. Implementasi dalam ajaran Vaisesika Darsana bisa kita lakukan dalam bentuk ajaran Trihitekarana. Nah,
Yang pertama, dengan melakukan sadar dan bakti, mengaturkan niatnya dan persembahyaan kepada ide Sang Hyang Widi, melakukan punya tanpa adanya rasa pamrih, melakukan tutur yatra ke tempat-tempat yang bisa mengantarkan nilai-nilai kesuciannya. Nah, yang kedua, peduli dengan sesama, terutama mendengar adanya saudara sesama tertimpa musibah. Sebagai orang yang senantiasa bisa menjadi suri tauladan, menjadi suluh bagi orang lain, maka setidaknya harus bisa menjadi salah satu diri kita terlebih dahulu rajin bicara kebajikan dengan disertai tindakan yang nyata. Nah, yang ketiga yaitu alam sekitar kita atau lingkungan kita yang merupakan cermin kita yang paling dekat. Peduli terhadap alam lingkungan tanpa asih, bersih, tertata rapi, artinya kita sudah menunjukkan wesisika itu tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di samping itu, rasa bakti kepada Ida Sang Hyang Widi itu timbul dalam hati manusia berupa sembah, puji-pujian, doa, penyerahan diri, rasa rendah hati, dan rasa berkorban untuk kebajikan. Kita sebagai umat manusia beragama dan bersusila harus menjunjung dan memenuhi kewajiban, antara lain cinta kepada kebenaran, kejujuran, keikhlasan, dan keadilan. Nah, dengan demikian, jelaslah bagaimana hubungan antara manusia dengan ide Sang Hyang Widi. Hubungannya harus dipupuk dan ditingkatkan terus ke arah yang lebih tinggi dan lebih suci, lahir dan batin, sesuai dengan swadharmaning umat yang religius, yakni untuk dapat mencapai moksatan jagadita yaca iti ya dharma, yaitu kebahagiaan hidup dunia dan mengejar dharma, yaitu kebenaran. Nah, itulah pemaparan tadi tentang nilai pendidikan dan implementasi dari Wesisika Darsana. Untuk waktu kembali saya berikan kepada moderator kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Agus atas pemaparan materinya. Nah, hanya itu pemaparan materi dari kelompok saya. Untuk teman-teman, mari kita akhiri kesempatan berbahagia ini dan semoga kalian bahagia mendengarkan video dari kelompok kami. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.